Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kemudian yang akan kita pelajari, ya analisa yang kita akan pelajari, yakni analisa yang berbasis candlestick atau yang berbasis price action. Jadi nanti kita membaca banyak menganalisa dengan mengandalkan pada candlestick ya. Jadi berkaitan dengan analisa ini nanti ada teknikal, nanti ada fundamental. Teknikal ini kita membaca grafik, membaca candle. Fundamental ini kita membaca berita. Bagaimana cara membaca berita ya? Ya kita bisa banyak lihat di TV, kita bisa banyak baca koran dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dan cukup signifikan nanti membaca itu dari berita yang sudah dirangkum, yang sudah dibuat satu rangkuman dalam bentuk kalender ekonomi. Jadi ada jadwal-jadwal berita, di mana jadwal-jadwal berita ini nanti kita bisa lihat hari ini ada berita apa, di jam berapa, kemudian dampaknya seperti apa, kemungkinannya bagaimana, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi tidak harus mentelengi, tidak harus pantengin TV atau koran. Kita paling penting mengetahui jadwal-jadwal berita yang akan dirilis setiap harinya. Dan berita itu hampir rata-rata sama ya. Berita itu rata-rata sama karena yang mempengaruhi ya itu saja. Ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti ada geopolitik yang mungkin berpengaruh tetapi terlalu jauh ya. Mungkin ada krisis pangan, krisis ekonomi, ada gempa, bencana alam, atau bahkan ada perang. Itu nanti semuanya akan kita bisa lihat dari teknikalnya, dari pergerakan grafiknya. Kita cukup mendengar hari ini ada berita apa, hari ini ada jadwal apa, nanti di sini ya, nanti ada waktunya kalau bisa bersama. Biasanya kalau nanti bareng-bareng pas live itu nanti kita undangi, sehingga sebelum rilis berita dirilis nanti kita berikan analisanya, kemudian potensinya mau kemana, titik intinya kira-kira bagaimana, di mana kita meletakkannya nanti kita sampaikan ya ketika ada news ya, biasanya malam. Nanti biasanya kalau ada yang penting nanti kita undangi semua teman-teman sehingga bisa live di sana. Nah sekarang yang kita bahas adalah teknikal. Teknikal ini membaca grafik, membaca candle. Jadi nanti setidaknya kita harus bisa membaca pergerakan dari grafik itu. Apakah kita harus jeli melihat satu persatu ya? Tentu ada tekniknya supaya kita tidak terlalu pusing menghafal, supaya kita tidak terlalu kompleks memahami, cukup yang lebih sederhana dengan menggunakan visual, dengan menggunakan logika. Bagaimana caranya? Oke, kita awali dulu dari mengenal candlestick dulu ya. Kita awali dari mengenal candlestick dulu. Oke, pertama kita lihat dari dasar membaca candlestick atau dasar price action. Nah, perlu saya jelaskan apa itu price action yang tadi mungkin saya singgung. Jadi yang kita buat analisa, yang kita analisakan nanti basisnya adalah price action ya, biar kita nanti tidak bingung memahami. Setidaknya kita akan coba untuk membaca dulu ya, setidaknya kita akan coba untuk melihat seperti apa namanya price action itu, kemudian bagaimana cara kerjanya. Kita kembali ke ini dulu ya, teknik price action yang mudah dan sederhana. Jadi price action itu adalah salah satu teknik analisa dengan mengamati pola pergerakan. Jadi menganalisa pasar itu dengan cara mengamati pola pergerakan yang ada di sana, atau mengamati pergerakan harga yang
apa adanya ya, yang ada di chart itu. Jadi tanpa ada embel-embel indikator ya. Kita murni menggunakan candlestick, sehingga yang kita amati adalah chart apa adanya atau grafik candlestick apa adanya. Sehingga kalau kita memahami price action tidak membutuhkan indikator apapun ya, tetapi hanya mengandalkan support resisten, pergerakan rata-rata, dan itu sebagai konfirmasinya. Yang paling penting adalah nanti support resisten. Nanti kita bahas ya. Kemudian bagaimana cara membacanya ya? Dasar yang pertama membaca price action itu harus tahu. Ada candle merah, ada candle hijau. Ada candle merah, di mana candle merah ini mewakili dari candle merah ini mewakili dari bearish ya, mewakili dari bearish atau candle turun, candle negatif. Sementara yang candle hijau mewakili bullish. Bullish ini adalah candle positif, candle naik. Kemudian perhatikan ada sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kita buatkan sama candlestick juga. Yang sebelah kiri utuh tanpa penolakan. Yang sebelah kanan ada body, ada sumbu yang panjang. Yang sebelah kiri ini namanya full momentum. Jadi kalau merah tadi momentum bearish, momentum seller. Yang ada di sana, transaksi yang ada di sana itu banyak didominasi oleh penjual. Lebih banyak orang menjual daripada membeli ya. Lebih banyak orang menjual daripada membeli. Sehingga kalau lebih banyak orang menjual, harga itu akan makin jatuh. Di satu daerah lagi panen mangga misalnya ya. Hampir semua nanam mangga. Jadi karena panen mangga, maka harga mangga itu akan jatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena hampir semuanya punya mangga, tidak mau beli. Buat apa beli? Saya juga punya banyak gitu ya. Logikanya begitu. Kemudian yang hijau ini banyak orang membeli. Semakin banyak orang membeli, maka tentu yang jual ini berkurang. Ya, ini yang mendominasi pembeli. Penjualnya sedikit. Sehingga kalau banyak yang membeli, penjualnya sedikit, maka harga akan melambung naik. Contohnya adalah lombok ya, atau cabai. Kalau harga cabai itu naik, itu bukan tanpa alasan. Bisa juga yang jual tidak banyak. Kenapa tidak jual? Yang jual tidak banyak? Ya karena panenannya mungkin gagal atau banyak diserang hama, sehingga penjualnya banyak. Sementara yang beli makin banyak, yang beli makin banyak. Ya kebutuhan orang akan cabai semakin meningkat, sehingga harga pasti melambung naik. Yang warna hijau ini dominannya adalah pembeli, sehingga ketika banyak pembeli harga semakin. Yang sebelah kanan, sehingga begini membacanya, kalau banyak pembeli tebel begini, tidak ada sumbunya, tidak ada ekornya atau penolakannya, maka ini potensinya akan lanjut ya. Yang merah ini akan lanjut, berpotensi lanjut turun, yang hijau berpotensi lanjut naik. Satu candle lagi sisi sebelah kanan ya. Di sisi sebelah kanan ada candle pendek, ada body yang pendek, sumbunya panjang. Ini bagaimana cara membacanya? Perhatikan di candle warna merah ini ya, nanti harus tahu bagaimana bukaan, bagaimana tutupan. Intinya begini, kalau candle yang ada di sana makin panjang sumbunya, artinya penolakannya makin besar. Jadi harga tinggi tidak harga yang terlalu tinggi itu pembeli akhirnya tidak mau ya. Artinya begitu harga tinggi tidak ada yang menjual, tidak ada yang membeli. Sehingga pedagang itu menurunkan harga lagi. Atau paling tidak kalau misalkan harga terlalu tinggi, maka akan ada sentimen masuk. Harga ayam misalnya atau harga apapun ya, mangga yang terlalu tinggi atau over tinggi, maka nanti suatu saat dimanfaatkan oleh pemain baru atau pemain lain yang memanfaatkan peluang. Kalau di luar harga ayam 35 misalkan, nah saya punya modal, saya bisa belanja dengan lebih murah, saya jualnya lebih murah ya, sehingga kalau misalnya dari harga awal 35 misalnya, si A menjual dengan 35, ternyata tidak banyak yang beli, maka muncullah pedagang B dengan menjual dengan harga 33.
Maka logikanya di dalam satu pasar kalau ada yang lebih murah maka dia akan diserang atau didatangi oleh pembeli. Semakin banyak pembeli yang datang di sini membuat pedagang lain menjadi berpikir 2-3 kali ya, karena harganya lebih tinggi. Maka dia akan berusaha bagaimana supaya bisa menarik pelanggan lagi. Bisa jadi ini diturunkan lagi dari 35 menjadi 32 sehingga lebih di bawah lagi. Makin turun orang akan mengejar yang lebih murah lagi. Kemudian yang lain berusaha biar laku lagi, turunkan lagi 30. Terus begini. Artinya ditolak. Dagang ini terus melakukan usaha untuk menarik pelanggannya. Sehingga pada titik terendahnya, titik tutupannya di sini. Terus dari 35 mungkin jadi 28. 28 jadi 26. 26 jadi 25 misalnya begini. Sehingga terhenti di sini. Maka yang di atas ini sumbu ini mengindikasikan penolakan oleh seller. Seller menolak ya. Ini penolakan seller. Semakin panjang penolakannya, maka potensi turun akan semakin besar.